instalasi air ya. Ini dibutuhkan sekali ya. Kita bilangnya barang basic. Terutama yang nepel setengah in ya, nepel setengah in. Ini adalah barang basic yang harus ada di toko. Dan ini kalau saya bilang barang basic ya, untuk toko-toko entah itu modern outlet, entah itu traditional outlet, ya. Kalau mereka sudah punya struktur merchandising kelas yang bagus, ada barang basic itu satu adalah untuk pipa itu yang ukuran setengah in ya. Mereknya bisa Pralon, bisa Rucika, bisa macam-macam. Setengah in, 3 in, 4 in itu barang basic ya. Itu kalau di toko itu nggak boleh kosong barangnya untuk pipa. Kemudian untuk fittingnya yang harus ada itu adalah nipple ya, double nipple ya, kerantai ya. Ini adalah barang yang memang harus ya, wajib ada di toko ya. Karena keberadaan barang ini salah satu yang menjadi traffic puller ya. Salah satu barang yang dicari customer. Kalau barang ini sampai kosong di toko ya, kemungkinan customer akan cancel transaksi dan dia akan pindah ke toko yang lain. Ini bahaya sekali buat toko yang tidak bisa menjaga barang-barang basicnya untuk ready stock ya. Oke, sekali lagi teman-teman ketika menawarkan produk ke toko ya pastikan tahu ya kebutuhan toko itu apa, kebutuhan customer itu apa ya. Itu yang paling penting ya. Untuk produk knowledge ini sangat sederhana ya, teman-teman. Kalau lihat di sini kayak misalnya Nevel, modelnya VAND 10, deskripsinya double nipple chrome. Dimensinya setengah-setengah ya. Jadi ini kita bilangnya male sama male ya. Ada juga bilangnya female sama female. Ini kalau male sama male ini laki sama laki ya, drat luar semua ya. Ini drat luar semua. Kemudian finishingnya chrome. Ya, finishingnya chrome ya. Kemudian kalau mau detail ya, sebenarnya gini ya. Untuk produk knowledge itu nggak mesti kita bahas detail di meeting kali ini karena kemarin saya lihat sampai 1 jam kita ngebahas produk knowledge yang sebenarnya yaitu kalau saya sih lebih cenderung produk knowledge itu 2 arah ya, 2 arah, jadi tidak monolog dan tidak monoton. 2 arah dan arti ini. Kalau teman-teman mau pelajari ya, mau pelajari simple aja sih untuk produk ini ya. Kita punya satu bank data terkait produk knowledge detail sekali ya, dan itu sudah di develop, sudah ya hampir 2 tahun di develop, bisa dilihat di sini ya, bisa dipelajari. Dan ini datanya valid. Kenapa? Karena sudah di-announce ke publik ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman sudah di-announce ya. Kayak tadi itu yang VAND 10. Materialnya di sini adalah material utamanya tertulis kuningan atau brass ya, atau orang bilangnya ada yang kuningan, ada yang brass, ada yang copper ya. Tulisannya chopper ya. Kemudian finishingnya chrome. Finishingnya itu adalah lapisan cat yang paling luar itu pakai chrome. Kemudian tadi saya udah bilang ini adalah sambungan drat luar, ukurannya setengah, ya, standar, setengah ini itu standar. Harga sudah ada, ya ini nggak perlu garansi sih sebenarnya kalau hal-hal yang seperti ini ya, karena ini bukan barang-barang teknis ya. Jadi kalau kita mau ketemu toko ya kita mesti tahu ya kebutuhannya apa. Kemudian ketika toko ada pertanyaan, Pak ini bisa untuk air panas atau air dingin? Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya kira-kira apa? Ada yang bisa nggak kasih masukan? Silakan. Dingin, Pak. Oke, ada lagi nggak yang bisa jawab? Ada lagi nggak yang bisa jawab? Ya. Bisa panas ini. Oke, kita tampung ya, kita tampung. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab? Tadi Pak Didin bilang dingin, ada lagi tadi yang bilang bisa panas. Oke. Ya udah, saya tanya langsung ke orang water heater 707. Halo, orang water heater, kedengeran nggak? Ya, jangan nyengir aja Pak, tolong jawab Pak. Iya, ada Pak. Ya. Itu. Ya pada prinsipnya bisa Pak. Kalau untuk Oke. itu, karena untuk kalau teknis water heater sendiri kan panas juga nggak sampai
100 derajat. Paling banter kan sekitar 65 ke 70. Ya. Jadi dengan komponen seperti ini mah bisa. Ya, oke, ya itu dari ahli water heater ya. Beliau sudah lama sekali di water heater, jadi tahu. Ya, teman-teman, logika sebenarnya itu bahannya kan, saya tidak bilang jawaban tadi salah atau benar ya. Logikanya itu bahannya adalah tembaga ya, cover, kemudian dilapisi sama finishingnya chrome. Air panas untuk water heater benar ya. Range-nya antara 10 65 ya, nggak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu water heaternya juga akan overheat. Overheat itu adalah kelebihan panas ya, karena sudah disetting. Kemudian ketika water heater itu dilewati air, dia akan mix antara air dingin sampai air panas. Ya. Jadi sampai air panas, ketemunya ya di tubuh manusia yang bisa terima range-nya itu kisaran antara 20-25 derajat ya, 20-25 ya derajat untuk air hangat ya. Jadi kita mandinya mandi air hangat ya. Kurang lebih 20-25 derajat untuk cover atau brush ya atau kuningan, dia masih tahan ya. Either kita mau taruh 100 derajat pun dia masih tahan sih sebenarnya ya. Jadi jawabannya itu bisa untuk panas dan bisa untuk dingin. Oke. Akan tetapi kalau untuk yang instalasi benar-benar real ya, kita ada juga yang memang khusus untuk air panas. Ya. Saya bilang air panas ya, bukan air hangat ya. Jadi kalau untuk yang seperti itu ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada Westpac, ya, spesialis ya untuk instalasi Westpac, ada Ripeng, ya mereka spesialis fitting-fittingnya juga ada ya. Kita ada katalog digital, atau yang hard copy sudah pegang Putus-putus, semua Pak. ya. Putus-putus sekarang. Pak. Sekarang ya sekarang putus-putus enggak, Pak? Nah, ya. Iya, Pak. Ya, Hilang suaranya, Pak. Masih, putus ya. Oh. Oke. Pak Ade bisa kasih tambahan nggak, Pak Ade? Masih, Pak. Ya, Pak Ade bisa kasih tambahan, Pak Ade, silakan Pak Ade. Pak Dasori. Pajak akan dibayar. Nyimak Pak, tenang aja Pak. Nyimak. Jadi jawaban teman itu kan ya menurut saya udah oke lah. Yang intinya sih untuk produk kita ini mau air panas, air dingin tetap bisa. Nah, sedangkan water heater paling maksimal itu 75% panasnya ya Pak ya, 75 derajat, 75 derajat. Apalagi kita punya nepel-nepelnya kita itu bahannya dari brush atau dari kuningan. Sangat kuat sekali. Babet aja masih kuat, masih tahan. Asal jangan plastik. Kalau plastik sih nggak tahan. Seperti itu Pak. Tapi kalau untuk outnya, ya untuk ke badan kita langsung ya paling kita juga bisa atur keluarnya juga nggak sampai, paling hanya 15 derajat sampai 20 lah. Nggak sampai panas-panas banget. Kalau sampai panas banget juga badannya kan nggak tahan Pak. Itu sih Pak. Yang dibahas ini Pak Sofyan ya, bukan yang tadi kuning ya. Apple Chrome. Kalau dilihat kita punya dua produk Maple ini, ada dua produk ya, satu kuningan, satu stainless, satunya babet. Nah kalau yang ini beda, ini untuk sambungan gas water heater. Pak Jun ngerti banget ini.
Berarti Pak, kan kalau Neval itu Pak biasa identik orang pakai yang beras Pak. Jadi kita bisa edukasi toko bisa pakai yang chrome juga ya. Pak? Beda Bisa bro. dong. Beda Bisa bro. dong. Itu fungsinya kalau untuk yang itu kan bukan untuk sambungan pipa. Itu Oh, T seperti T double nipple, seperti short nipple, seperti flock ring, itu kan untuk sambungan-sambungan keran saja. Untuk konektor sambungan ke ini, itu fungsinya bukan untuk water heater. Kalau untuk Willy perlihatkan kembali yang kuningan. Terus scroll ke atas terus ke bawah terus Pak. Nah ini untuk sambungan-sambungan pipa oranye yang untuk konektor ke water heater. Ini khusus untuk water heater. Kalau yang chrome itu buat sambungan-sambungan keran saja. Itu sih Pak Yensa, paham ya? paham Pak. Ada yang tahu pipa orange yang dimaksud Pak Dasri nggak? Pipa orange. Ada yang tahu nggak? Pipa orange itu yang kayak gimana? Pipa orange itu kayak contohnya kayak pipa gas itu ya Pak ya. Tapi disering dimasukin di water heater. Ya, Ada juga betul. sih sering tanya toko kita jual apa enggak gitu. Ada juga yang warna hijau. Kalau merek Westpac warnanya hijau, mereknya Westpac. Itu warnanya hijau. Yang jelas yang lapisan dalamnya ada lapisan aluminium. Jadi luarnya ya keras lah, pipanya keras. Jadi bisa ya intinya fleksibel, bisa ditekuk kanan kiri. Asal jangan sering jangan bolak-balik ditekuk ya patah dia. Ya, karena dalamnya alum. Tadi ada Itu sih dua Pak tipe. Sofyan. Ya, tadi ada dua tipe ya, ada yang pakai drat, ada yang nggak pakai drat. Nggak pakai drat itu biasanya dia pakai kayak semacam insulation ya. Ini adalah pipa untuk yang tadi Pak Ade maksud ya. Ini pipa merah, kemudian dia ada pipa biru, merah sama biru ya. Jadi mereka akan ada dua ketika kita instalasi water heater, ada dua, pipa merah untuk yang hot water, untuk outlet, pipa biru untuk inlet dan untuk outlet juga ya, untuk mixing ya. Jadi kalau misalnya pipa ini kan dia tidak ada model drat ya, tidak ada model drat, tidak ada connecting, makanya tadi dia menggunakan item yang paling bawah tuh ya, teman-teman kalau lihat ini katalognya kelihatan nggak? Ya, Kelihatan Pak. jadi konektornya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk Westpac mereka gunakan seperti itu. Jadi mereka akan gunakan sistem heating ya untuk menginsulasi supaya airnya itu tidak bisa keluar ya. Jadi pipa yang dimaksud di sini ada Ripeng ya, ada brand Ripeng akan seperti ini ya. Mereka konsepnya seperti ini karena dia tidak ada drat ya, tidak ada drat, masih masuk langsung. Jadi kalau waktu kita dulu pernah di training sama orang Westpac, dia ada satu alat heatingnya untuk bisa mengadjust ketika pipa itu dibikin connecting ya. Karena fungsi fitting itu adalah sebenarnya untuk adapter satu, yang kedua untuk connecting ya. Bisa juga untuk join untuk dua pipa yang memang terpisah ya. Kemudian untuk untuk connecting bisa juga bentuknya T. Untuk adapter bisa juga dari misalnya ada yang clock shock setengah ke 3/4 ya, ada juga yang misalnya kebalikannya 3/4 ke setengah, itu adalah adapter ya. Jadi fungsi ini mesti kita tahu, mesti kita paham. Kemudian ketika ada pertanyaan simpel, ini bisa untuk air panas nggak? Kita harus yakin jawab bisa. Harus yakin jawab bisa. Ya, jangan ragu-ragu, langsung saja jawab. Karena kalau kita ragu-ragu, ya sepersekian detik kita ragu dan orang melihat gitu, ya kita untuk meyakinkannya agak susah ya. Itu sih teknis aja ya ketika kita mau nawarin barang ke orang. Jadi kalau misalnya terlihat ragu, oh ini orang nggak kuasain produk gitu ya.
pede aja, tapi PD-nya PD yang memang sudah kita pikirin ketika ada pertanyaan berikutnya ya. Logiknya kita dapat ya, ketika ada pertanyaan yang akhirnya dia tanya lagi, kemudian kita bisa jawab dan dia bisa bilang, oh iya bisa juga sih masuk akal ya. Oke, silakan dilanjut. Yang lain mungkin ada tambahan. Ya, Pak Dasori, Pak Willy. Yang lain mungkin silakan. Yang lain ada pertanyaan nggak? Jadi kita sama-sama belajar, biar kita sama-sama tahu, biar kata Pak Sofyan tadi saat ditanya di toko, biar yakin kita jawabnya. Jangan ragu-ragu, kalau kita jawabnya ragu-ragu gimana toko mau ngambil kan gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham semua ya. Ini ada di kata ini ada inspeksi jadi kalau dia di kata Nggak jelas Pak Sofyan. Agak jauh Pak, suaranya agak jauh. Kayaknya nggak dengar. Ya. Sekarang kedengeran nggak suara saya, Pak De? Nah, kedengeran ini Pak. Ya, ini, jadi kan udah nggak di sini kan ini. yang VAND 10. Suaranya jauh. Ya, ini kan PAND 10 ini kan di sini ditulisnya bahan utamanya kuningan, finishingnya krom. Nah, kalau kita lihat di katalog ya VAND 10 ya, di sini baik. dia level krom. Lanjut. Bahan utamanya Pak, bahan utamanya apa Pak? Untuk yang PAND 10 Pak. Suaranya masih nggak masuk. Nggak ada suara. Delay. Ya udah lanjut aja. Bahannya Masuk, apa Pak? Pak De? Udah, Pak. Ya. Yang VAND 10 ya. Ya, PAND 10. Bahannya apa? VAND 10 itu bahannya zinc atau babet, yang orang lebih kenalnya bahannya babet. Cuma kita sebenarnya ada yang SS, yang SS 01 ya, 01 ya. Cuma SS lagi nggak ada, jadi teman-teman tetap jualin SS 01DN itu double label itu stainless. Cuman stoknya kan untuk saat ini kan nggak ready. Jadi teman-teman jual tetap yang VAND 10 yang bahannya dari babet. Nah, babetnya yang kita sering bahas tetap bahannya bahan yang berkualitas, bahan materialnya berkualitas. Artinya itu grade A. Bahan babetnya batangan ya teman-teman ya. Jadi cuma dilapisin krum aja. Jadi bahannya tetap bagus dari babet. Itu sih Pak Sofyan. Oke, thank you Pak De ya. Jadi kita pada saat kita presentasi, pada saat kita PK terlihat semuanya paham. Coba besok kita tanya ya. Besok kita tanya. Bertanya satu-satu, kira-kira nyerap semua enggak ya? Oke, silakan dilanjut Pak Willy, Pak Dasri, atau mungkin dari HRD ada yang mau disampaikan dari finance, silakan. Saya tambahin dikit. Balik lagi kemarin yang sempat saya sharing, saya ada bawa 2 produk ya.
produk stainless dengan produk babet yang kita punya dari Nepal ke teman saya. Dia dulunya seprofesi dengan Pak Jun di jagoan di water heater. Kalau Pak Jun di Acme, kalau dia di Ariston. Dia lihat produk itu bahannya bagus, bagus banget dua-duanya. Seperti itu. Dia sempat ketipu. Dia ada bilang yang babet itu bahannya stainless. Setelah saya jelasin, dia baru bilang ini babet bagus. Jadi termasuk keran kita juga babet bagus ya. Saya ulang lagi tuh. Itu bukan dari saya atau bukan dari Pak Bos, tapi dari orang lain, orang luar yang nantinya jadi customer Pak Sofyan tuh. Seperti itu ya. Jangan takut jadi. Makanya dia mau ada kerjasama dengan kita karena dia lihat kualitas babet yang kita punya. Seperti itu. Itu baru babet ya, belum yang premiumnya. Kondisinya segitu sih. Yang stainless dia udah pasti udah bilang itu stainlessnya juga stainless bagus. Bukan olahan punya stainlessnya. Orang itu juga bekas orang Wolser sih. Tapi dia lebih banyak di Aristonnya. Kondisinya gitu aja yang saya mau sampaikan. Bu Isma ada yang mau disampaikan? Pak De? Ya, Bu Isma dulu tuh. Bu Isma kasih kesempatan. Nggak ada yang disampaikan, Hadi. Nggak ada disampaikan ya? Kenapa bisa begitu ya? Nggak ada, Pak De. Nggak ada ya? Oke. Siap. Ya, intinya Adit gini mau teman-teman. tanya apa Pak Intinya Adit tuh? yang Pak tadi Adit ada mau tanya tuh. Oke, Pak Sopian, Pak Willy, dan Pak Dasri ya. Mengenai Nepal itu tadi, all aksesoris untuk plumbing, itu semua itu sudah terstandar ya Pak ya? Misalnya kalau dari tempat kita itu dipakai untuk produk lain, itu juga bisa kah? Produk lain itu maksudnya apa ya? Ya, apa Pak, mungkin untuk sambungan-sambungan dari Ukurannya Pak, ya? ukuran-ukuran betul. Itu Pak Yansyah, Ya. betul Pak Yansyah. Ya, Ya. kalau ada yang Mau bisa jawab, jawab, silakan. jawab ya. Karena tadi Silakan awal jawab. Pak Sofyan mintanya kita dua arah. Kalau ukurannya Pak, itu kita sama Pak, 1,5 Pak. Jadi bisa semua dipakai Pak. Oh, oke Pak Yansyah. Tapi kalau bisa pakai Ya. produk kita juga Pak. Masa Ya. Nepalnya aja Pak, kerannya enggak. Ya, betul. Ya. Kok nggak kedengeran? Kedengeran? Suara. ada lagi nggak pertanyaan? Mau tanya Pak? Silakan Pak Didin. Ya mungkin ada videonya atau tutorialnya Pak untuk pemasangan dari selang air panas dingin ke Nepal yang beras tadi Pak. Kan dia kan nggak pakai konektor ya, cuma potongan selang biasa yang panas dingin. Itu untuk konektor ke Nepalnya seperti apa Pak? Ya, Pak Didin, untuk ya contohnya yang Westpac atau yang Ripeng ya. Jadi Iya, dia itu terserah, Pak. ya, oke. Jadi dia sebentar saya minta dulu. Mungkin gambarannya gini, gambarannya logiknya gimana kok antara drat. Kalau yang untuk panas itu kan tadi dia Ripeng itu kan dia nggak ada drat ya, tapi dia di dalamnya itu dia ada lapisan kayak tembaganya ya. Jadi dia dalamnya ada lapisan tembaga, kemudian diinsulasi sama plastik. Nah, kemudian bagaimana caranya dia itu bisa kencang. Jadi pada saat kita masukin ke dalam soket, ya saya bilang soket, saya kasih gambaran simpel ya. Videonya sih banyak sih, videonya banyak, nanti kita share ya kalau untuk videonya. Bagaimana sih teknisnya, kok bisa ya.
Saya share dulu. Kok bisa nggak bocor ya Pak ya maksudnya ya? Betul, betul. Nah, jadi Pak Didin, kelihatan nggak yang saya share? Belum. Oke ya. Jadi ketika pipa westpack atau pipa ripeng itu dimasukin ke dalam sini Pak, ya dia kan ini kalau tadi pertanyaannya apakah ukurannya sudah universal ya? Saya bilang untuk standar di Indonesia itu setengah in ya. Ya, nah ini itu standar ukurannya sudah sama semua Pak ya. Jadi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Itu connectingnya sudah universal dan itu bisa adapter ke semua pipa, ke semua kran, ke semua fleksibel. Oke. Terkait dengan ripeng, ketika ripengnya dimasukin ke sini Pak ya, masuk ke sini ya, dia tidak akan ngikat secara keras. Nah, kemudian di sini kita ada drat yang di dalamnya ada drat yang ketika kita putar ya ke kiri, dia akan maju ke depan dan dia akan jadi dratnya itu dia decrease Pak, dia akan mengikat kencang ya, mengikat kencang dalam arti kata dratnya itu dia dari besar ke kecil ya. Dari ukuran besar, kecil-kecil, akhirnya dia ngikat si pipa yang tadi tuh, yang pipa yang tadi tidak ada drat ya. Jadi di sini ngoncinya seperti itu Pak sistemnya Pak. Kunciannya seperti itu ya. Dia akan mendecrease, akan kalau saya bilang akan pipa yang ada di dalamnya akan tight, dia akan ketat ya. Karena ketika drat ini kita putar ya, kita putar keluar, maka dia akan mengikat kencang pipa yang tadi, pipa ripeng yang tadi ya. Paripeng yang tadi, nanti detailnya akan saya kasih videonya ya saya akan kasih videonya di Trello ya, teman-teman bisa lihat ya. Saya Supaya tambahin seperti ini. sedikit Pak Sofyan. Silakan Pak, silakan Pak. Itu betul, itu untuk pemasangannya, untuk pengaplikasiannya tadi yang Pak Sofyan sudah jelasin. Jadi begini teman-teman, di dalam itu ada ring itu ringnya tuh dibelah jadi dua. Ringnya kebelah jadi dua. Jadi di luarnya tuh ada drat. Jadi begitu drat di luar dikencengin, otomatis ring di dalam itu otomatis ngunci untuk ngunci pipanya. Jadi makin kencang dia makin kencang, tapi ya disesuaikan, sebenarnya nggak sampai kencang-kencang amat. Kalau kencang amat ya nanti terlalu kencang banget ya, jadi takutnya nanti si pipanya penyok. Nah, ini kan karena kan bahannya itu tuh lapisannya memang kayak sejenis apa ya? Ini saya kurang paham sih ya jenis apa ya. Cuman di dalamnya itu, di tengahnya itu ada lingkaran tengahnya itu ada aluminium, ada lapisan aluminium. Jadi jika drat luar dikencengin, karena di dalam ada ring itu dibelah, ada ring belahan. Kalau ada sampelnya sih bisa dicobain Pak Sofyan di situ, bisa dilihatin. Jadi yang ngunci itu nanti ring dalamnya ya, betul, ring dalamnya begitu dikencengin drat luar, ring dalamnya makin ngunci seperti itu sih pengaplikasiannya, seperti itu cara pasangnya. Ya, nanti gambar kita akan kirimkan gambar sama video ya untuk ya mungkin kalau dengan kata-kata cuman saya atau Pak Dasri yang paham ya. Mungkin untuk yang paham betul. Itu perlu yang lain ya. Oke ya, seperti itu ya Pak. Nanti ada pemasangan, nanti manggilnya saya sama Pak Sofyan doang berdua. Enggak, maksudnya gini. Kalau untuk aplikator mereka nggak akan banyak tanya kalau mereka udah paham ya. Cuman dari sisi kita mungkin perlu tahu sedikit terkait dengan teknisnya seperti apa sih untuk mengencangkan pipa itu ya. Jadi typingnya tadi mungkin bahasanya Pak Dasri di dalamnya ada ring, kemudian ketika kita masukin pipanya ke dalam ring, kemudian dratnya kita putar. Tadi itu dratnya apa? Kalau saya bilang female ya, perempuan, kita kunci ke dalam, itu akan keterbalikan ya. Jadi ketika kita kunci ke dalam, yang di dalam itu akan semakin ketat ya. Kemudian teknisnya, karena kan ini perlu ya saya pernah praktekin. Jadi ketika sudah dipasang, terutama untuk yang water heaternya itu adalah tenaga matahari yang ada di duct ya. Kemudian jalur pipanya itu panjang sekali. Jadi sebelum mereka pastikan semuanya itu aman, mereka tembak si pipa ini pakai kompresor ya.
tembak pakai kompresor di titik yang mana yang ada bocor. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya, perlu tahu aja sih sebenarnya, nggak sampai sejauh itu teknisnya. Jadi tembak pakai kompresor, kemudian mereka bisa sebelum mereka tutup temboknya dengan plesteran, mereka pastikan jalur itu sudah aman dan sudah tidak bocor ya. Teknis yang saya tahu di lapangan seperti itu. Oke, yang lain silakan ada tambahan. Dan itu saya tambahin lagi, dan itu pun semuanya sih sebenarnya kita sebenarnya nggak harus tahu banget, cuman minimal kita paham, sedikit paham. Jadi toko itu sebenarnya udah paham, dan tukang itu sudah pasti paham. Semuanya rata-rata tukang paham. Kalau tukang yang nggak paham, yang asal pasang, nah berarti tukang yang sotoy. Kalau tukang yang profesional pasti bisa sih, seperti itu. Jadi artinya toko itu jual barang itu selama saya lihat dari konsumen yang beli atau user yang beli, saya lihat di toko itu nggak pernah ada penjelasan khusus dari orang toko. Saya beli pipa ini sama sambungannya Ci atau Bu. Nah, udah itu beli berapa meter. Nah, nanti sekalian konektornya sekalian udah bawa pulang. Nggak pernah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih. Yang jelas kalau kita tahu lebih bagus lagi. Seperti itu sih, Pak Sofian. Lanjut, Pak. Ya, Pak Willy, mungkin silakan, Pak. Saya bingung yang mana ya? Ditambahin apa ya? Disikat habis sudah sama Pak D, sama Pak Sofian. Lanjut mungkin. Ya paling tambahan aja sih Pak, kalau untuk yang tadi, kalau masalah aplikasi pipa air panas, tadi yang sudah disampaikan Pak Sofian pada sih udah cukup oke lah, udah bener dia. Nah, cuman kalau kita di toko intinya sih gini aja, untuk aplikasi fitting air panas itu yang biasa dipakai itu yang tadi yang kuningan gitu aja yang ada. Nah, cuman kalau di toko istilahnya itu pasti orang toko tuh nyebutnya lu punya SDD nggak, lu punya SDL nggak gitu doang sih biasanya. Tahu kan SDD, SDL? Iya, sambungan drag luar, drag dalam. Biasanya begitu, ya begitu doang sih bilangnya. Oh. Nah, itu cara pengunciannya tuh pakainya ketang tuh. Tuh Wakaryo tuh lagi masang tuh. Wakaryo ya. Jadi dikunci seperti itu ya. Ringnya tadi. Iya. Mudah. Aman. Jadi si pipanya memang tidak ada drat, tapi dia dikunci sama konektor ya. Bahasa tukang SDL, ada yang SDD, ya. Ada yang juga bilang cuma shock doang ya, clock shock. Ini ya, jadi dikunci seperti ini ya Pak Didin ya. Pak Didin udah ada gambaran nggak Pak? Sudah paham Pak. Oke siap ya. Oke ya, jadi dia memang dikunci ya. Memang si pipa itu nggak ada drat, dia yang kunciannya adalah dari si fitting tersebut. Oke, terima kasih sudah hadir Zoom meeting. Sudah 42 menit, meeting kita efektif cuma 30 menit. Sofian, saya ada mau tanya. Silakan Pak, dilanjut Pak. DDR, SDL, sama satu lagi apa? Tadi SDD. Ada SDD, ada SDL. Shock drat luar, shock drat dalam. Shock drat luar, shock drat dalam. Kalau DDR Pak? DDR kita bahas nanti berdua. DDL Liga Basket Indonesia. DDR. Kasus. Dari Gulung. Nanti kita bahas ya. Oke. Pak Jun salah. Oke, ya. Pak Willy tolong ditutup Pak. Oke. Teman-teman, kita sudah mendekati akhir bulan. Kita coba lebih agresif lagi ya. Lebih agresif, lebih semangat. Karena saya baru kemarin dapat booster itu dari salah satu rekan saya. Ada dapat project. Nah, itu yang saya share di
di status PA saya. Iya, Itu kita ada kerjasama sama dengan depo bangunan. Saya seperti itu. Mereka beli barang di depo bangunan, dapat push customer mereka untuk tetap beli di depo bangunan. Mereka perumahan itu ada beli produk phone baru phone. Kalau kuncinya sih saya berharap kita bisa ada supply ke depo bangunan. Kondisinya seperti itu. Oke, kita tetap semangat. Awali hari ini aktivitas kita dengan doa ya. Mari kita mulai doa bersama sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita angkat semangat kita. CBBLI. Yes. Bisa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Yes. Hati-hati di jalan.